Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Sebelum lanjut ke pembahasan, berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah latar belakang dari materi ini. Pembelajaran matematika di sekolah dasar sering dianggap sulit oleh siswa karena masih didominasi metode yang kurang variatif dan masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dalam memahami konsep. Padahal pada tahap inilah siswa membutuhkan pembelajaran yang konkret, menarik, dan sesuai dengan perkembangan berpikir mereka. Oleh karena itulah diperlukan pendekatan dan model pembelajaran yang tepat agar proses belajar menjadi lebih efektif, meningkatkan minat serta keaktifan siswa dan membantu mereka memahami matematika secara lebih bermakna. Pendekatan pembelajaran matematika adalah sudut pandang atau cara pandang guru terhadap bagaimana matematika seharusnya diajarkan dan dipelajari oleh siswa. Pendekatan menjadi landasan dalam memilih strategi, metode, dan model pembelajaran. Model pembelajaran matematika adalah kerangka konseptual yang digunakan guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, seperti PJBL, PBL, cooperative learning, serta pendekatan kontekstual dan realistik. Selanjutnya yaitu ada pendekatan kontekstual dan realistik. Yang pertama yaitu adalah pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning yang biasa disebut dengan CTL. Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami dan menerapkan ilmu yang dipelajari. Ciri-ciri CTL ada beberapa, yaitu yang pertama, materi dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, adanya kerjasama atau diskusi kelompok. Yang kelima, menekankan pengalaman langsung. Yang keenam, guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penilaian berdasarkan proses dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu sintak CTL. Sintak CTL dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, konstruktivisme, yaitu mengaitkan pengalaman siswa. Yang kedua, inquiry atau menemukan sendiri. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, learning community atau diskusi. Yang kelima, modeling atau contoh. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu penilaian autentik. Selanjutnya yaitu ada pendekatan realistik atau realistic mathematic education yang sering disebut dengan RMA. Pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata atau hal yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga siswa dapat memahami matematika secara lebih mudah dan bermakna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri RMA. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual atau nyata. Yang kedua, siswa aktif mencari strategi penyelesaian. Yang ketiga, menggunakan benda konkret atau gambar. Yang keempat, ada diskusi dan tukar pendapat. Dan yang kelima, guru membimbing siswa menemukan konsep matematika. Dan selanjutnya yaitu ada sintak RMA, yaitu ada 4, yaitu yang pertama, memahami masalah kontekstual. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Dan yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pendekatan berbasis pemecahan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, serta mencari solusi secara mandiri maupun kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikir siswa, bukan sebagai sumber utama informasi. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam menemukan pengetahuan melalui proses penyelidikan dari pemecahan masalah yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Karakteristik pendekatan berbasis pemecahan masalah. Pendekatan berbasis pemecahan masalah memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain 1.
Pembelajaran dimulai dengan adanya masalah nyata. 2. Berpusat pada peserta didik atau student centered. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. 4. Menggunakan kerja kelompok atau kolaborasi. 5. Guru berperan sebagai fasilitator. 6. Menghasilkan solusi sebagai hasil akhir pembelajaran. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemecahan masalah tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Pendekatan diferensiasi adalah sebuah metode di mana pendidik secara proaktif menyesuaikan proses pengajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Guru yang menggunakan pendekatan ini menyadari bahwa setiap siswa memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar yang berbeda-beda. Terdapat 4 aspek utama yang biasanya disesuaikan, yaitu yang pertama, konten atau materi, yang kedua, proses, yang ketiga, produk atau hasil karya, yang keempat, lingkungan belajar. Tujuan dari pendekatan diferensiasi bukanlah untuk memberikan beban kerja yang lebih banyak kepada siswa yang lebih pintar atau sekedar memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang tertinggal. Tetapi tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi dan pertumbuhan setiap siswa dengan menempatkan mereka di titik tantangan yang pas, tidak terlalu mudah sehingga membosankan dan tidak terlalu sulit sehingga membuat frustasi. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam PBL, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan analisis dalam menemukan solusi masalah. Model ini menekankan pembelajaran yang bermakna, kolaboratif, dan konseptual, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Ciri utama problem-based learning. Yang pertama, ada masalah sebagai pemicu belajar. Yang kedua, siswa aktif mencari informasi. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, ada produk atau solusi yang dipresentasikan. Yang kelima, ada refleksi dan evaluasi pada tahap terakhir. Selanjutnya, sintaks problem-based learning pada pembelajaran matematika di SD. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan atau investigasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti kegiatan belajar. Siswa akan menyelesaikan suatu masalah atau membuat produk dengan menggunakan konsep matematika. Contoh sederhana di SD. Yang pertama, membuat denah rumah, yaitu terkaitan dengan materi bangun datar. Yang kedua, menghitung biaya belanja, yaitu terkaitan dengan materi operasi hitung. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan, keterkaitan dengan materi waktu. Ciri-ciri PJBL dalam matematika SD. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan masalah nyata. Yang ketiga, menghasilkan produk atau karya. Yang keempat, melatih kerjasama dan berpikir kritis. Yang kelima, mengintegrasikan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. 6 sintak PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Untuk mencapai tujuan belajar bersama, dalam model ini, siswa tidak belajar secara individu saja, tetapi saling membantu, berdiskusi, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya pembelajaran. Ciri-ciri model kooperatif. Yang pertama,
ada kerjasama kelompok. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Yang ketiga, interaksi antar siswa. Yang keempat, ketergantungan positif. Dan yang terakhir, evaluasi individu dan kelompok. Sintak atau langkah-langkah model kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi atau materi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kerja kelompok. Yang kelima, mengevaluasi atau presentasi hasil kelompok. Dan terakhir, memberikan penghargaan. Telah selesai pemaparan materi dari teman-teman kita. Berikut adalah kesimpulan dari materi pendekatan dan model pembelajaran matematika sekolah dasar. Pendekatan dan model pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Penggunaan pendekatan yang tepat mampu membantu siswa memahami konsep secara lebih mudah serta meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu memiliki dan menetapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik siswa agar pembelajaran matematika menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.